Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurtri Budianta, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video mengenai tugas aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jalan bagaimana Mas? Alhamdulillah sehat. Tadi bagaimana anak-anak di kelas? Ya lumayan menyenangkan. Nah, alhamdulillah. Baik Pak. Tadi kita juga tadi pagi sempat ngobrol tentang saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Panjenengan, Iya. Jadi sebelum melakukan kegiatan observasi, saya akan melaksanakan kegiatan yang pra-observasi dulu. Baik, pada kegiatan ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti Pak Irsyad dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Pak Irsyad, saat proses pembelajaran Pak Irsyad akan lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan sudah kita bahas setelah ini. Nah, oke, tadi langsung saja ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Irsyad, izin. Yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran nanti Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan sebelumnya pelajarannya dulu Pak. Pelajarannya apa, pelajarannya dan tujuannya sekalian. Untuk kegiatan ini nanti insya Allah saya dan anak-anak akan belajar mata pelajaran IPAS dengan dua tujuan pembelajaran. Ya, pertama anak-anak dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik atau anak-anak mempraktikkan atau mensimulasikan teknik mengembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Jadi nanti saat proses pembelajarannya nanti anak-anak bisa mengidentifikasi dan praktik langsung tentang vegetatif buatan pada perkembangbiakan tumbuhan. Oke, kemudian yang kedua Pak, satimon Pak, satimon moncah tegang kali mimik kemudian yang kedua untuk area pengembangannya nih, untuk arah pengembangan yang ingin dikembangkan murid Pak Irsyad di kelas saat proses pembelajaran itu apa? Area atau arah pengembangan yang saya fokuskan untuk kegiatan belajar ini yaitu pada keterampilan proses, karena nantinya selama anak-anak mempelajari materi ini mereka akan merumuskan dan menentukan sendiri beberapa teknik untuk mengembangbiakan tumbuhan yang akan mereka simulasikan dan mereka amati nantinya. Oke, sangat luar biasa Pak. Jadi nanti yang akan dikembangkan adalah di keterampilan prosesnya prosesnya dalam ketika anak-anak prakteknya, kemudian dalam mengidentifikasinya seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran itu model pembelajaran yang digunakan Pak Irsyad nantinya apa? Untuk model pembelajaran sendiri ini yang menurut saya cocok dengan kegiatan belajar nantinya. Jawa akan menggunakan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Jadi nanti ada sintak-sintaknya juga. Yang selanjutnya kemudian untuk strategi pembelajarannya Pak, itu kira-kira menggunakan strategi pembelajarannya bagaimana? Untuk strategi pembelajarannya khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi Oke. Nanti yang akan saya tekankan itu pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses. Jadi sangat luar biasa sesuai dengan yang tujuannya tadi karena anak-anak juga nanti akan berpraktek langsung kemudian mengidentifikasikan, otomatis ini sangat luar biasa Pak, jadi diferensiasi proses. Selanjutnya Pak, yang ditanya selanjutnya, kemudian untuk penilaiannya itu bagaimana dalam prosesnya nanti? Untuk penilaiannya saya menggunakan 3 bentuk penilaian Mas. Yang pertama adalah penilaian keterampilan. Ini dilakukan melalui lembar observasi. Kemudian bentuk penilaian yang kedua yaitu tes lisan. Ini insya Allah akan saya lakukan dengan memberikan pertanyaan atau dengan memberikan
pemahaman itu. Apa istilahnya? Pertanyaan pemahaman. Beberapa pertanyaan yang nantinya dapat memicu untuk saling berdiskusi. Jadi nanti yang akan nilainya itu pertama adalah keterampilan di observasinya yang Pak Ustadz nanti akan lakukan. Kemudian di lisan itu nanti ada seperti pertanyaan pemantik ya Pak, nanti untuk mengecek pemahaman siswa. Dan yang terakhir tadi Dan yang ketiga tes tertulis atau asesmen formatif. Oke. Baik Pak, untuk yang terakhir ini untuk sasaran kelas jelas gitu, kelas 4 gitu Pak ya. Nah sekarang yang saya tanyakan itu waktunya itu kira-kira kapan ini Pak? Untuk waktunya ketika sesuai jadwal maka insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis. Kamis besok ini Pak. Kamis besok. Sungguh Kamis gitu. Oke. Baik Pak. Mungkin hanya itu yang saya pertanyakan, karena nanti saat observasi juga saya ingin tahu arah kegiatan pembelajarannya, karena yang saya pantau atau saya amati nanti juga berkaitan dengan hal yang sudah saya tanyakan tadi Pak. Nah semoga nanti saat pelaksanaan proses pembelajaran itu juga berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang direncanakan Pak Esa tadi, dari tujuan, strategi, model, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga semoga semuanya bisa tercatat saat observasi Pak ya, agar tercatat dan teramati, agar pembelajaran bisa maksimal dan berpihak pada murid. Kemudian mungkin itu Pak. Mungkin itu nanti kita bertemu lagi saat observasi nih Pak ya, hari Kamis nih Pak ya. Hari Kamis. Kira-kira pagi atau siang? Pas jam pertama. Tadi pagi ya. Oke. Kita akan bertemu di hari Kamis pagi saat melakukan observasi, dan setelah itu setelah observasi kita bisa melakukan kegiatan pasca observasi. Sedikit Pak ya. Mungkin itu saja pada kegiatan pra observasi ini. Sekian dari saya Pak, atau ada salah kata saya mohon maaf Pak. Semoga pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan tetap semangat Pak. Sekian nih Pak. Assalamualaikum, sampai bertemu besok Pak. Saya tak mengerjakan yang lain dulu. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk kembali ke sekolah untuk belajar bersama-sama lagi dengan teman-teman. Nah, sebelum kegiatan belajar kita mulai, silakan Mas Seval dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa nanti akan menjadikan kegiatan belajar kita lebih lancar, kemudian ilmunya lebih mudah masuk dan lebih mudah dipahami. Nah, setelah berdoa akan melakukan resepsi. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua ada yang tidak hadir? Semua. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan lab. Sebelum nanti kita masuk ke materi yang berikutnya, kita punya pertanyaan terlebih dahulu. Nanti silakan yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan, kemudian berundang. Ya. Pertanyaan yang pertama, silakan diperhatikan pertanyaannya.
apakah tumbuhan juga berkembang biak seperti makhluk hidup lainnya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Mas Albi? Iya. Ya, jadi tumbuhan juga berkembang biak seperti makhluk hidup lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini nanti dijawab bersama-sama. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi kan tumbuhan juga berkembang biak seperti makhluk hidup lainnya, gitu. Nah, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara. Cara nomor generatif dan nah, ya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan melalui proses vegetatif buatan. Nah, tapi sebelumnya Kakak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kita akan mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan, khususnya yang melalui cara vegetatif buatan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, nah nanti kita mempraktekkan atau mensimulasikan teknik mengembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Setelah kemarin kita mempelajari proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, pagi ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan melalui proses vegetatif. Nah, proses perkembangbiakan vegetatif ini adalah sebuah proses perkembangbiakan yang tanpa melalui proses penyerbukan. Oke. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dibedakan menjadi dua cara, yaitu yang pertama adalah proses vegetatif alami dan proses vegetatif. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, nanti setelah ini saya tanyakan sebuah video pembelajaran. Silakan boleh disimak dengan seksama. Tapi sebelum video ini saya tanyakan, nanti seandainya ada pertanyaan atau ada yang susah untuk dipahami, silakan angkat tangan dan boleh ditanya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang ketiga adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang ketiga adalah menempel atau okulasi. Setelah menyaksikan video ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Mas Eko. Pak, dulu nopo kabeh tanaman saged dicangkok? Mas Eko bertanya, apakah semua jenis tanaman bisa dicangkok? Tapi sebelum Mas menjawab, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Oh, Mbak Dewi, coba silakan Mbak Dewi. Tumbuhan yang bisa dicangkok umumnya jenis tanaman batang kayu. Jenis tumbuhan yang bisa dicangkok biasanya memiliki batang berkayu. Menurut Mas Albi, bagaimana jawaban Mbak Dewi? Benar ya? Benar lah. Niku Mas Ewal. Jadi tidak semua jenis tumbuhan bisa dicangkok. Hanya beberapa jenis tumbuhan yang memiliki batang kayu yang bisa dicangkok. Ya, ada berapa teknik untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan? 5. Apa saja? Cangkok, stek, okulasi, enten, dan
Setelah ini nanti kalian akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Nanti menyesuaikan nomor nih sesuai dengan kelompok piket. Nah, nanti kegiatannya apa? Setelah kita berkelompok, kita akan belajar di ruang kelas. Oke, kita akan mencoba untuk mempraktikkan paling tidak dua teknik untuk membiarkan tumbuhan secara vegetatif. Dengan alat tulisnya disiapkan, buku tulisnya disiapkan, kemudian lembar pengamatannya juga disiapkan. Nanti setelah semuanya disiapkan, kita keluar kelas, oke, untuk mempraktekkan minimal dua teknik pengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Agam polen. Nah, tadi sudah jelas ya pembagian kelompoknya berdasarkan kelompok piket. Sekarang di depan kita ada satu jenis tumbuhan berbatang kayu yang nanti akan kita campur. Tapi sebelum kita mempraktekkan atau mensimulasikan kegiatan bercampur, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Oke, nah salah satunya adalah memilih bagian tumbuhan yang akan kita campur menggunakan cutter atau pisau. Tapi harus hati. Bagian ini kita bersihkan cutter untuk ini, ya, sampai bagian kambiumnya terlihat. Setelah semua bagiannya dibersihkan, langkah selanjutnya adalah kita bagian sudah dibersihkan tadi dengan bisa dengan serat kelapa atau bisa dengan kain yang diisi tanah. Kenapa harus diisi tanah? Ada yang tahu? Biar tumbuh apa sih tumbuh? Akar nantinya agar akar bisa tumbuh. Pastikan juga bagaimana perasaan kalian setelah tadi kita belajar di luar untuk mempraktekkan teknik mencangkok? Bagaimana perasaannya? Senang bener? Senang ya? Senang ya? Mas Zaki senang bener? Setelah ini nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Tapi tadi kan kita belajarnya berkelompok. Jadi ketika di luar kita belajar berkelompok. Nah, nanti untuk mengerjakan lembar kerja ini dikerjakan secara mandiri. Ini Mas, Mbak. Ini kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita untuk mata pelajaran IPA. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan lagi. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang teknik mencangkok. Nanti seadanya kalian mempraktikkan teknik mencangkok sendiri di rumah, bos sakit apa deden? Tapi ingat, ketika menggunakan benda tajam, lebih baik meminta bantuan kepada orang tua. Untuk pertemuan berikutnya, karena ini pertemuan terakhir untuk bab yang pertama, berarti besok insya Allah kita akan mempelajari bab yang kedua. Bosan-bosan, kalian ingatkan sebelum berangkat sekolah
setelah selesai mengaji, setelah selesai beraktivitas di rumah, jangan lupa untuk belajar. Kiranya itu yang bisa Kak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kegiatan yaitu kita bisa kita sebut sebagai pasca observasi Mas nggih. Kemarin Pak Irsad sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya mengamati atau mengobservasi apa yang sudah Pak Irsad lakukan di kelas. Jadi nanti kegiatan pasca observasi ini tujuannya saya ingin mengajak Pak Irsad melakukan percakapan banyak hal ya, terutama pada kegiatan pembelajaran yang telah Pak Irsad lakukan sebelumnya. Kemudian sebelum saya menyampaikan hal yang sudah saya catat mengingat di sini catat print Pak. Saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya. Yang pertama, saat observasi kemarin tuh hari Kamis itu perasaan selama observasi berlangsung itu bagaimana? Ada saya, kemudian murid ya seperti itu perasaannya. Karena ditumbuhi perasaan gugup mestinya enak ya Mas. Yang biasanya kegiatan belajarnya itu mengalir mawon, terus mengalir terus alurnya boten begitu direncanakan, tapi karena ini ditumbuhi, jadi mau tidak mau gitu harus berupaya lebih maksimal gitu. Jadi dari ditungguin itu gitu terkait perasaan degan lah gugup. Kemudian ketika proses pembelajarannya dilakukan itu kira-kira seperti apa? Kemarin menurut Pak Irsad sendiri seperti apa prosesnya? Untuk proses pembelajarannya alhamdulillah sih tanpa kendala Mas. Tapi bukan berarti kesimpulan tanpa kendala ini buat nonton hal-hal yang perlu diperbaiki. Tentunya tetap banyak sekali yang harus diperbaiki. Kemarin Mas Tri sudah melihat salah satunya itu ini Mas. Target awal kan kita saya menargetkan untuk 2 praktik lah, ada 2 praktik dalam satu pertemuan gitu. Tapi nyatanya yang bisa direalisasikan hanya 1 kali. Dia pastinya masih banyak yang harus diperbaiki. Nggak apa-apa, santai kan. Jadi karena kegiatan ini kegiatan refleksi istilahnya ya, bisa dipelajari sebagai kegiatan refleksi. Jadi kita sebisa mungkin untuk membuka pikiran kita apa yang sudah kita lakukan untuk istilahnya kita bagi sharing-sharing seperti ini. Kita mungkin nanti Pak Irsad juga akan mendapatkan hal atau pencerahan istilahnya seperti itu. Nah, kemudian dari yang Pak Irsad tadi katakan seperti itu, kira-kira hambatan selama pembelajaran kemarin itu hambatannya apa saja? Hambatannya satu yang jelas dari diri sendiri Mas, hambatan diri sendiri. Jadi karena mungkin saya kurang persiapan, jadinya selama proses pembelajaran itu ada hal-hal yang akhirnya belum tersentuh. Kalau contohnya satu yang harusnya praktiknya 2 kali hanya 1 kali. Terus lagi mungkin karena saya kurang belajar Mas. Mungkin saya juga karena kurang belajar. Akhirnya materi yang mau saya sampaikan itu hanya materi yang saya ingat, kurang optimal. jadinya kurang maksimal materi sendiri. Terus kemudian termasuk efisiensi waktu Mas. Ya gagalnya
kenapa? Nggak satu praktek yang boten direalisasikan karena boxnya sudah ada di mesin. Kali ini satu lagi. Setelah kegiatan praktek di luar kelas itu kan menyenangkan gitu. Tapi ketika anak-anak masuk, moodnya berubah. Nah, karena moodnya berubah, terus saya sendiri tidak begitu pandai untuk melakukan ice breaking. Jadi mungkin ketika berganti tempat, berpindah tempat, kemudian suasananya pun berubah menjadi sedikit menegangkan, itu anak-anak mulai bosan. Jadi hambatannya pertama Pak satu dalam praktiknya itu kurang, kemudian kurangnya istilahnya penanganan dalam waktu, pengimbangan waktunya itu dari Pak Esat sendiri kurang memaksimalkan potensi untuk mengembangkan diri dalam belajar serta ice breaking yang gunanya istilahnya itu punya untuk apa itu untuk memfokuskan anak lagi Pak. Jadi dari prosesnya, dari hambatannya yang sudah Pak Esa tadi katakan, nah ini kira-kira menurut Pak Esa sendiri hambatan terjadi itu sebabnya tadi kan sudah diterangkan karena kurang seperti itu. Nah terkait hambatan tersebut kira-kira solusinya, solusinya kira-kira Pak, wah ada sekitar 4 tadi 4 permasalahan, solusinya apa? Solusinya Mas, kalau solusi berarti yang pertama saya sendiri itu mau tidak mau ya harus belajar, harus mencari materi, harus menambah wawasan lagi untuk materi-materi yang nantinya akan diajarkan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, proses para pembelajarannya, artinya untuk persiapan kegiatan pembelajaran itu harus direncanakan dengan matang, baik itu dari manajemen waktunya, kemudian media, kemudian alat peraga itu harus betul-betul disiapkan lebih awal. Terusnya boleh saya mendadak honor hari itu aja pelajaran, kemudian semua disiapkan hari itu. Ya, kasus apa sih yang terjadi kemarin itu? Akhirnya hasilnya bakal maksimal. Jadi ada lagi Pak yang ice breaking itu kira-kira gimana? Yang breaking, mungkin lebih banyak memanfaatkan media sosial gitu. Nah, PMM juga sebetulnya sudah ada ya Mas, PMM juga sudah ada, kemudian media sosial lain atau YouTube atau Instagram mungkin itu kan sudah banyak sekali dicontohkan. Nah, mungkin saya juga perlu banyak-banyak scroll gitu. Teknik-teknik eksplik dalam rangka pengembangannya, dalam hambatan-hambatan tadi kita bisa menjadi pengembangan diri, kita mengerti hambatan, kita bisa mengerti solusi, setelah itu kita bisa mengembangkan diri. Nah, kemudian karena Pak Esa tadi sudah menyampaikan solusinya dari hambatan-hambatan itu, kira-kira kapan nih Bapak akan mulai melakukan actionnya untuk memperbaiki hambatan? Pastinya secepatnya Mas. Pastinya secepatnya karena besok kan buat hari libur, jadi ada mata pelajaran yang harus diajarkan. Jadi ya mau tidak mau mulai setelah ini lah, paling tidak setelah ini makin pun mulai menyiapkan untuk kegiatan belajar tersebut. Sangat luar biasa ini Mas yang sudah disampaikan Pak Irsad, bagus sekali, juga bisa menjadi inspirasi bagi saya juga karena saya juga mengajar di kelas 6, Pak Irsad di kelas 4, jadi kita sama-sama bisa saling berkolaborasi seperti ini kan bisa menumbuhkan suatu ide-ide yang sangat bermanfaat, ini sangat luar biasa. Jadi apa yang sudah dilakukan kemarin ketika proses observasi yang saya lakukan di kelasnya Pak Irsad saat proses pembelajaran, secara catatan yang saya catat di sini juga berdasarkan percakapan di observasi, jadi alhamdulillah semuanya juga tanpa dan hambatan-hambatan yang Pak Irsad katakan juga ada di sini. Kemudian Pak Irsad juga sudah melaksanakan kemarin itu saya lihat juga diferensinya juga ada Pak, diferensinya juga ada, baik itu
dikhususkannya di proses sebagai sudah nama sekaliannya saja mungkin agak kurang maksimal dikit tuh apa besok bisa diperbaiki lagi jadi bisa dikembangkan lagi. Hanya mungkin ada hambatan-hambatan yang tadi Pak Esat sampaikan juga terlihat. Saya tadi juga sudah mencatatnya itu, Pak Esat juga sudah punya solusinya yang semoga harapannya solusi itu bisa terlaksana dengan baik, membantu proses pembelajaran Pak Esat dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, pembelajaran yang lebih positif, berpihak pada murid, kemudian mendukung potensi dan memaksimalkan potensi setiap murid. Mudah-mudahan solusi yang sudah diutarakan oleh Pak Esat itu bisa dilaksanakan, bisa merubah atau mengembangkan, terutama mengembangkan siswa itu sendiri agar lebih baik, dari kita lebih baik juga siswanya nanti lebih baik. Mungkin cukup itu Pak pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada kegiatan terakhir yaitu pasca observasi ini. Terima kasih. Jadi mulai kegiatan kegiatan observasi, menyediakan waktunya membantu saya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Semoga hasil dari proses ini bisa bermanfaat bagi kita bersama, bagi perkembangan anak-anak didik kita. Terima kasih sudah bekerja sama, matur nuwun. Semoga mendapatkan barokah, mendapatkan rezeki, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Pak G. Sekian dari saya, mungkin kalau bisa Pak Syed mau melanjutkan aktivitas yang lain, monggo Pak G. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Matur nuwun Pak G. Monggo Bu.